lajengaken ngaos rutinanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa to alladzi utai perkara ya juyu kang wenang bi sebab alladzi apa tathiru sesuci. Ma iku apa to alladzi utai perkara ya juyu kang wenang bi kelawan alladzi apa tathiru sesuci. Jadi apa aja yang diwenangkan atau dibolehkan untuk dibuat bersesuci. Wa utai alladzi kukuluma saben-saben barang nazala kang tumurun apa ma minas samai saking langit. Terus bacanya ngono kene tulisane amaba. Bismillahirrahmanirrahim. Iku wa utawi ma wa utai alladzi kukuluma saben-saben barang nazala kang tumurun apa simo oleh tumurun minas samai saking langit au naba utai nyumber apa mak oleh nyumbel minal ardi saking bumi walam yakun lan ora ana apa ma ora ana iku mutanajisan kena najis wala musta'malan lan ora ana apa ma iku mustakmal. Jadi perkara yang dibolehkan untuk dibuat bersesuci yaitu semua perkara yang turun dari langit dan nyumber dari bumi. Selaginya di situ tadi nopo walam yakun mutanajisan walam mustamalan, dengan syarat di situ airnya tidak najis, tidak kena najis dan tidak mustakmal. Nah, apa sing diarani najis tapi mustakmal wene. Nah, niku dadi suatu perkara yang di alat untuk menjadikan kita untuk bersesuci, yaitu suatu perkara yang turun dari langit dan nyumber dari bumi, yaitu air. Nah, jadi bisa dikatakan air mutlak ini nanti. Ada nanti di Fathul Qoribnya, nanti saya bacakan. Jadi suatu perkara yang turun dari langit berarti sing didelok dhuwur napa? Yaitu air hujan atau air yang turun dari langit, air es itu juga bisa, atau yang nyumber dari bumi seperti air sumur, air laut, air sungai. Nah, itu bisa dikatakan namanya air mutlak nanti. Nah, itu bisa digunakan sesuci selagi nopo tidak najis dan tidak mustakmal. Tidak kena najis dan tidak mustakmal. Tapi najis ini ada pelanggarannya nanti. Sama mustakmal ini airnya berapa? Nah, airnya sedikit atau banyak? Nah, airnya sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah ini kalau dalam ukurannya, ini ulama mengatakan berbeda-beda pendapat. Tapi yang mayoritas ulama air ullata ini 2 kolah itu yaitu 216 liter. Nah, jadi sampean kok punya air sudah ada 216 liter, ini sudah termasuk airnya air yang banyak. Jadi sampean kok wudu buat celup nih, ya, sampean wudu sampean celup nih tangannya baru wudu, baru yang masuk dari situ tadi sudah tidak mustakmal. Yang penting airnya ullata ini, yaitu lebih dari 2 kolah. Jadi pelanggarannya 216 liter. Makanya masjid-masjid besar itu ada kan ada jeding ya. Kalau saya bilang jeding besar nggak apa-apa itu. Airnya untuk sudah digunakan untuk bersuci, tetapi airnya banyak nggak apa-apa. Nah, sebabnya airnya lebih. Nanti ada yang boleh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa to al mutanajisu tai banyu kang kena najis. Wa utawi mutanajis apa sing diarani air mutanajis? Wa utai mutanajis iku al ma'u banyu alqalilu kang titik aladhi kang wakwat kang tumibo fi dalam aladhi opo anajasatuna najis. Yang dinamakan air mutanajis itu air yang sedikit yang tadi kejatuhan najis. Contohnya sampai punya air cuma 1 ember atau 1 padasan, coba padasan ya. Nah, kalau ketibanan najis, nah, berarti di situ nopo namanya air mutanajis. Airnya sedikit, tetapi kok airnya banyak. Airnya banyak pun ini ada pelanggarannya nanti. Yang penting tidak berubah, tapi tidak berubah tetap dia kena
najis. Nek airnya banyak tapi nggak merubahkan sifatnya air, nanti nggak apa-apa, ada nanti yang lebih jelas di Fathul Qoribnya nanti baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nek banyu nek kidik kok kena najis, nek banyu mutah najis. Ma iku apa to al ma'u tai banyu al mustakmalu kang den gunakake to banyu mustakmal. Banyu mustakmal itu apa? Wa utai banyu mustakmal iku al ma'u banyu al qalilu kang kidik al mustakmalu kang wis den gunakake firami hadasin ing dalem ngilangi hadas au izalatin najasin au izalatin najisin utawa ngilangi najis. Banyu mustakmal itu apa? Itu banyu sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, entah itu hadas kecil atau hadas besar atau untuk menghilangkan najis. Contohnya sampean wudu kan hadas ya. Wudu, nah air yang jatuh setelah kita wudu itu dinamakan banyu mustakmal. Makanya banyu ini banyu mustakmal, maka nggak boleh digunakan untuk bersuci. Banyu ini suci tapi tidak mensucikan. Nanti ada almiyahu. Nah, sini belum gitu gamblang, tapi nanti ada, nanti aku bacakan. Jadi airnya sampean berwudu. Nah, air yang jatuh setelah wudu ini dinamakan banyu mustakmal. Sebabnya apa? Sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, air yang kayak gitu itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi sampean kok wudu nganggo banyu mustakmal nggo ya ora boleh. Sebabnya wis digunakne nganggo ngilangi hadas. Dengan syarat al-ma'u al-qalil nggih. Banyunya sedikit. Maksudnya banyu sedikit ini itu banyu yang kurang dari 2 kolah. Tapi nek banyu kok lebih dari 2 kolah ya ora apa-apa, sampean wudu banyune akeh lebih dari 2 kolah. 2 kolah ini ada yang mengatakan yaitu 216, ini mayoritas ulama mengatakan 216 liter. Nah ini sampean kok wudu dengan itu ora apa-apa, celupne mboten apa-apa. Atau untuk menghilangkan najis. Nah, ini kan najisnya najis sukmiyah. Ini nanti terangkan juga selagi nang kono tidak tambah dan tidak berubah. Contohnya tangan sampean kok kena uyai anak sampean, kan itu najis sukmiyah nggih. Nah, ini akan ketoro, telek ini enak. Ini najis sukmiyah. Berarti sampean tangannya kena uyai anak sampean. Nah, ini terus sampean berapa niku? Wudu nih tersii, sampean tersii. Nah, nang kono mau airnya itu air mustakmal, tetapi dengan syarat airnya tadi walam yazid tidak tambah dan tidak berubah. Nek tambah, berarti sampean sok napa banyune tambah utawa berubah mambune dadi berubah apa sing apa ya ora oleh. Nah, berarti nanti termasuk mutanajis nanti. Nanti tak terangkan di anunya biar lebih gamblang. Ini dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa to al mautai banyu al qalilu kang kidik. Nah, diterangkan apa to sing diarani apa yang dinamakan dengan air yang sedikit. Wa utai maul qalil iku ma banyu dunal kulateni kang kurang dari 2 kolah. Nah, jadi yang dimakan banyu sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Itu ma iku apa to al mautai banyu al kasiru kang akeh wa utai amaul kasir iku ma banyu balago kang tumeka boma tumeka kulateni ing 2 kolah fa aksara mongko nuli luweh akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sing arani banyu akeh yaiku banyu yang lebih dari 2 kolah. 2 kolah ki pira ukurane? Nanti tak bukakan ada. Ma iku apa to al kulatane te 2 kolah. Niki nek keterangane al kulatane te 2 kolah iku ibaratun ibarat an 138 ukotan yaiku 148 ukotan takriban kelawan ukuran kang marek-mareki au mikdarwa utawa kira-kirane perkara tasau kang amodu ing ma apa birkatu main yaiku blombange banyu yaiku murabbaatun kang persegi 4 tuluha
utawi dawane birkah iku diraun sak dira warubun lan warubu dirain lan seperempate dira wa ardua utai ambane birkah wa umkuha lan jerone birkah ikadzalika kaya mengkono rubu dirain. Nah ini terangke bahasanya kulata ini nek menurutipun kita mabelin fikih niku 148 ukoh iki bahasa apa iki. Nah ini dihitung nang kono mau yaiku tasawuf birkatu ma'in murabatun. Jadi birkah atau belembangan banyu. Birkah itu belembangan banyu. Nah cara gampangane ya kolam lah. Nah nang kono mau persegi empat. Jadi kubus ngene iki persegi empat. Nah terus nang kono dewane napa? Tuluha panjangnya itu diraun sadira warubu dirain lan seperempate iku diraun sak dira warubu dirain lan seperempate dira wa ardua lan ambane wa umkuha lan jerone kuwalika. Jadi padha nggih ukurane. Jadi sama niku ukurane antarane napa niku ombone jerone niku sama-sama rubu dirain seperempate dira sak dira iki pira ya. Nah kowe enek tak buka kira anu kene iki keterangan. Nafatul Qorid. Nah niki air dua kolah niku berbeda-beda versi. Lah versi An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dua kolah itu ukurannya yaitu 174,580 liter kubus ukuran kurang lebih 55,9 cm di kubus berarti segi 4 tahun ini kubus. Nah ini nek diukur kabeh iki yaitu 55,9 cm niki Imam Nawawi. Terus versi ahli Irak, nah ini rumusan fikih dari Boyo ini bisa dibuat referensi kuat nih. Lah versi Al-Ira niku 255,325 liter. Cara kubusnya ukurannya kurang lebih 63,4 cm. Ini versi Al-Ira. Iki luwih banyak ini. Oh ya, lebih banyak. Terus nek versi mayoritas ulama yang sering kita gunakan niki 216 liter. Cara kubus ukurannya kurang lebih 60 cm persegi. Jadi sampai nek bikin kolah atau jeding minimalnya 60 cm. Tapi nek iso dilebih sebab ora sampai jiko sebetulnya hilang. Lebih so, dikalikan 2 lah lebih mantap lagi ya kan. Nah, lebih mantap lagi. Nah ini. Jadi versi mayoritas ulama ini 216 liter. Ini sampai nek di banyu kok sampai niki arep wudu model dicelup orang masalah. Terus versi Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i niku 176,245 liter. Nah, iki cara kubuse kurang lebih ukurannya 56,1 cm. Jadi kita ngambil versi mayoritas ulama itu 216 liter. Jadi nek sadrung oli ini dereng masuk nek mayoritas ulama. Sekali tinggo sumpah. Kan 200 ya nek. 210 ya. Tapi kalau tahu maca keterangan saking Mbah Kiai Ali Maksum Kerabiak ya. Nah, pondok niku mengatakan Kak Leru 107 bulan juga kayaknya. Kalau nggak keliru, aku pernah baca ya. Kalau nggak keliru, maksudnya nggak banyak. Tapi kita gunakan yang lebih aman aja. Di mayoritas ulama itu 216. Ini sering saya dengar nih 216 liter. Jadi nek sampean sak drum niko, sak drum oli jangan dulu. Masih perlu. Yang lebih aman ya bikin kolah yang besar aja. Ya, 2 drum lah disambungnya, jadi drumnya disambungnya bisa itu.
disambungkan bawahnya itu biasanya gitu. Atau penanah saya ikan tandon kan, yalah dicorne lebih aman itu air sing mancur. Nah, jadi saya akan pakai itu juga, nggak pakai ngebak-ngebaki kamar mandi juga kalau dikasih gitu. Tapi nih kalau kamar mandinya lebar nggak masalah. Kita ukurannya kecil yes, pakai yang mandur itu lebih nah, bon. Saat ini tak buka nih Fathul Qorib ini alat tabarukan, jadi warna-warna ini banyu ben paham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut sing mbek niku. Tumal miyahu nuli utai pira-pira banyu iku tangkosimu dadi kandung apa miyah ala arba'ati aqsamin ing atase 4 pira-pira bagian. Nah, jadi termasuk alat yang digunakan untuk bersesuci yaitu kan air. Ngerti ya? Lah, air itu air macam kayak apa? Nah, di sini terangkan ada air itu dibagi menjadi 4. Jadi nggak sembarang air bisa digunakan untuk bersuci, tidak. Nah, untuk lebih pahamnya, ayo kita baca ini. Jadi tangkosimu tumal miyahu nuli taipi ropo banyu iku tangkosimu jadi kandum apa miyah oleh jadi kandum ala arba'ati aqsamin atase 4 pira-pira panduman. Ahadua utai salah suwijine arba'ah iku tahirun siji banyu suci fi nafsi dalam awak dhewe ne tahir mutahirun tur kang nucake li ghairihi maring liyane tahir ghairu makuin kang ora den makruhake apa istimaluhu gunake ma utai tahir. Nah, jadi saya ingat wawa tai tahir mutahhir ghairu makruhin iku al mau banyu al mutlaq kang mutlaq. Alhamdulillah Mbah Muhammad Rawo. Nah, jadi pertama ngeten nggih. Jadi air itu dibagi menjadi 4. Pertama nopo? Yaitu banyu suci mensucikan. Terus di situ tadi tidak dimakruhkan penggunaannya. Ghairu makruhin. Jadi pertama itu tohir mutahhir, ghairu makruhin istimaluhu, yaitu air suci mensucikan. Dan di situ tadi tidak dimakruhkan penggunaannya. Apakah itu? Wawa al ma'u al mutlaq. Itu banyu mutlaq. Nah, jadi banyu mutlaq yaitu air yang di situ tadi suci mensucikan, tidak dimakruhkan penggunaannya, yaitu banyu mutlaq. An qayyidin saking qayyid nggih. An qayyidin saking qayyid lazimin kang tetep. Maksudnya piye? Air mutlaq itu air yang tadi tanpa ada kaitannya, asli dari napa? Murni dari penciptaannya. Ya. Nah, air mutlaq. Jadi air mutlaq itu masih pada sifat asli penciptaannya. Niku air mutlaq. Nah, air mutlaq napa? Ya air pitu nika. Apa? Mau sama nggih, air hujan, maul bahri, air segoro, air laut, mau nahar, itu banyu, air sungai, maul biri, itu air sumur, ya, maul aini, banyu sumberan, mau salji, air salju, maul barodi, yaitu ada yang mengatakan kalau di kitab Tausaya ini air yaitu pecahan es dari air hujan, nah, yang kecil-kecil. Di sini ada tafsirannya kemarin. Kadang timanani es, kadang dimanani nopo niku embun. Tapi kalau dilihat di tausanya niku tafsirannya ada. Dia lupa saya bagi
wa maul barodi bi fatkir roi kelawan kaca fatkah roi maul barodi berarti wa ta ibarat iku nazilu iku perkara kang tumrun nas samai saking langit jamidan hali atos kal milhi kaya dene uyah tumayan mau nuli ajur apa nazil ala arti ngatasé bumi. Jadi ditafsiri kita usahnya nggih. Nah niki kan Fathul Qorib ditafsiri karo Mbah Imam Nawawi Al-Bantani. Nah niki tafsirane an-nazilu minas samai nggih. Nanti maulah. Aminas samai jamidan kalmilki lumayan mau. Jadi airnya turun dari langit, dia keras tetapi seperti garam. Jadi kan air hujan yang kecil-kecil itu. Nah, terus nangkono mau dia pecah alal ardi kama yujadu bima kata. Jadi kayak ditemui kalau Imam Nawawi ini di daerah Mekah. Nah, jadi kadang ada yang mengatakan air embun toh. Nah, tapi kalau menurut Mbah Imam Nawawi yaitu air es ini sebenarnya. Al-barodi itu air es, air kecil-kecil dari langit, turun dari langit yang keras seperti uyah, milkon uyah. Nah, terus dia pecah. Nah, niku masuk akal niki. Nah, niku. Lah niki termasuk apa? Maul mutrak. Banyu mutrak niku banyu yang masih pada sifat asli penciptaannya. Niku mutrak. Nah, beda saiki. Air mutrak iki nggo nang endi tetap air mutrak penciptaannya. Contohnya kayak gini air sumur ya. Nah, air sumur diangkat itu kan masih dalam penciptaannya gitu. Beda dengan air kopi ini. Nah, air kopi berarti kan pertamanya air sumur, terus dikasih kopi, berarti ini sudah berubah, gitu. Penciptaannya sudah berubah kan? Berarti ini lain air mutlak. Makanya air seperti ini tidak bisa dibuat untuk bersuci. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Paham ya? Nah, makanya air mutlak itu masih asli dari sifat penciptaannya. Air mutlak itu gampang ini Bu, tanpa ada embel-embel apapun. Jadi tanpa ada apa-apanya. Nah, jadi kayak air teh. Ya. Air teh kan sumur asli ini. Nah, air sumur. Terus dikasih teh berarti menjadi air teh. Lain lagi sudah nggak air sumur, air teh berarti air teh. Berarti hilang kan sifat mutlaknya air, hilang penciptaannya. Makanya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Nah, ini air mutlak. Nah, itu. Jadi kita lah air mutlak ini yaitu air yang suci mensucikan dan tidak makruh penggunaannya. Oh, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Falayaturu mengorang bahayani opal koyidu koyit al-mufaku kang kapecat. Contohnya kamail biri kowe dini banyu sumur bikoni dalam anane maul biri iku mutlakon banyu mutlak. Jadi koyit yang kapecat. Contohnya koyok air sumur. Air sumur kan air di dalam sumur. Tapi nek air teh berarti air sudah teh kan. Nah, tadi mail. Nah, koyit yang seperti ini kayak maul biri, air sumur, air yang berada di sumur, air laut, air yang berada di laut. Itu kan bisa kepecat, koyitnya bisa hilang kan pelanggarannya itu. Makanya nggak dinamakan tidak apa-apa. Nah, jadi tetap dinamakan banyu mutlak. Itu air teh. Bon, maksudnya begitu ini. Bon, pertama yaitu banyu mutlak alias banyu yang bisa suci dan mensucikan. Jadi zatnya banyu ini suci dan bisa mensucikan. Nah, ini airnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai kang kaping pindhone iku tahirun, iku banyu kang suci. Fi nafsihi ing dalam date utai awak dhewe tahir. Mutahirun tur kang ngucake li ghairihi maring liyane tahir. Makruhun kang den makruhake apa istimaluhu gunake tahir mutahhir fil badani dalam badan lafis saubi ora ing dalam pakaian wa utai tahir mutahhir makruhun istimaluhu iku al musammasu yaiku banyu kang den panasake ayil musyakhadu tegese banyu kang den panasake bitaksiri samsi kelawan labete srengenge bihi ing dalem ma. Sekarang ada air yang kedua bagiannya, yaitu air suci
mensucikan, tetapi dia makruh untuk digunakan. Apakah itu? Yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari. Jadi sampai nanti banyu aja dipanas-panaske. Dipenterake nang tahu saya nang kon mau karena apa? Air yang dipanaskan itu bisa menjadikan sakit gatal belerang ya. Ada di sini lagi. Saya bahasa tadi. Karena ada efeknya. Jadi ini banyu ini dipanaske kan berefek gitu. Dan kan nang kulit jadi gatal. Nah, ini buntian. Nah, niku air seperti itu suci sebenarnya. Suci, mensucikan, tetapi makruh digunakan itu air yang dipanaskan dengan pita siris samsi dengan labete srengenge. Terus mau mana tadi? Fil badani lafis saubi. Tetapi dimakruhkan tadi kalau digunakan kepada badan kita, contohnya wudu. Lafis saubi tidak pada pakaian. Nek mungkin ubah-ubah pakaian tidak apa-apa. Jadi makruhnya tadi bila digunakan pada badan kita. Jadi gunakan pada badan kita. Nah, jadi nek nyuci pakaian atau apa-apa, ngubah sepeda motor kan tidak apa-apa. Tapi nek digunakan untuk badan kita, maka hukumnya makruh digunakan. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yukrahu lan angin pastine den makruhake syar'an ing dalem segi syara'i bikotrin kelan pejajan harin kang trimo panas. Bina ini dalam wadah mung tobain kang trimo kepalu ila inanak deni kejaba wadahe emas lan perak lisofail jaurima krono yaiku lisofai krono bersih jirime emas lan perak atau nakden. Jadi di sini diterangkan dilanjutkan wa yukrahu napa mau bismillahirrahmanirrahim wa inna ma yukrahu syar'an bi qatrin harir. Jadi yang dipanaskan di sini yaitu apabila di negara yang suhunya panas di sini. Bi qatrin kelawan pejajahan harin kang panas. Indonesia ini termasuk di musim panas enggak ini? Tropis ya, daerah tropis ini. Nah, di sini ada tadi di tausanya juga ditafsiri. Jadi nah niki. Jadi bikotrin harin kal Hijazi kuwi dene negara Hijaz. Hijaz ngerti? Daerah Hijaz. Fisaifi dalam waktu ketiga. La bikotrin muqtadilin kamisro. Tidak pada penjajahan yang sedengan, yang sederhana. Jadi nggak panas, nggak dingin, itu nggak apa-apa. Jadi yang di sini yang dimakruhkan itu pada penjajahan atau negara yang panas. Nah, terus di situasi ditaruh yaitu di tempat yang terima kepalu, yaitu yang di situ tadi bisa menerima untuk dipalu itu dipetik lah, logam lah, cara gampangannya, paham ya? Aduh, Kang Najmuddin, paham? Jadi tempatnya itu tempat yang menerima untuk dipukul lah, berarti logam, selogam atau setemannya logam lah. Jadi nanti kok nih ada singgah logam berarti olah ini, yang disyaratkan di sini kan apa? Yang menerima kepalu. Ini mau dipalu itu cuma dipukul berarti logam. Jadi sampai airnya ditaruh di tempat yang bisa menerima dipalu itu ya dipukul kuat lah, logam saambrang itu besi. Kecuali kecuali tempat yang dari emas dan perak itu nggak apa-apa. Keranten saking bersihnya jirimnya daripada emas dan perak. Berarti kan ada efeknya memang. Diterangkan di kitab tahu saya bisa menjadikan itu gatelan, penyakit gatel. Nah, jadi intinya nangkono untuk berhati-hati. Jadi fikih itu begitu. Nah, jadi kon ngati-ngati wis diatur. Kon gunake banyu sing apik. Kalau cara awake dhewe ya nek iso ya aja gunake banyu panas nek wudu gitu, ngati-ngati kan ngeten. Nah, gitu. Jangan pakai yang air panas. Kalau ada yang air yang biasa aja. Ikhtiyat lah awake dhewe. Walaupun di sini tadi diterangkan di negara yang panas. Tapi untuk berhati-hati apa salahnya kan begitu. Nah, ya itu. Jadi yang pertama
bagiannya air suci mensucikan, air tohir mutahhir ghairu makruhin. Yang kedua tohir mutahhir makruhun istimaluhu, air musamas yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari. Ini yang kedua. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ke Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu betune wasalisu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza barudalan arikane dadi dingin. Wa idza baruda lan ing dalem nalikane dadi dingin apa si mak. Ya mak yang dipanaskan di mak musamas tadi. Wa idza baruda lan alikane dadi adem apa ma'ul musamas. Ya zalat moko ilang opal karohatu hukum kemakruhane. Nah, jadi nek di situ tadi menjadi dingin sudah airnya, dipanaskan tapi sudah menjadi dingin, maka hilang sifat kemakruhannya. Berarti kembali seperti asal, berarti tohir mutahhir ghairu makruhin, ganti makruhin lagi, berarti kembali kepada air yang pertama tadi. Jadi nek wis kembali dingin maka tidak makruh. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wah tarolan milih sapa Nawawi, Imam Nawawi ada mal karohati ing ora anane hukum kemakruhan mutlakon kelawan mutlak. Nah, madhab Imam Nawawi niki sama sekali tidak ada hukum kemakruhan. Imam Nawawi mengatakan begitu. Tapi nek Imam Syafi'i, Imam Nawawi mayoritas azwajah ini makruh. Wayu krolanten makruhake aidon kelawan maning apa saditus sukhunati banyu kang banget panase wal burudati lan banyu kang banget ademe. Jadi air yang banget panasnya juga makruh, air yang banget dinginnya juga makruh. Jadi sedengan wae banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lewatnya? Karo mobil, Om Desndi. Karo mobil, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kismu tai panduman asali sukang nomor telu iku tohirun banyu suci fi nafsi dalam awak dhewe tohir ghairu mutahhirin tur kang ora nucake li ghairi maring liyane tohir. Wa ta tohir ghairu mutahhir iku al mau banyu al musta'malu kang musta'mal utawa digunakake birobi hadasin ing dalam ngilangi hadas awi zalati najasin utawa ngilangi najis. Ono mau ilam yata goyar lamun ora wah apa utawa berubah apa mak walam yazid lan ora tambah apa wasmu timbangane mak ba'da infisoli ing fasola yang fasol infisolat ba'da infisoli ing dalam sause pisahe mak ama saking barang karena kang tinemu apa mak ba'da itibari mak ing dalam sause milang-milang barang yata sarobu kang resep hu ing mo opal maksu perkara kang den basuh minal ma'i nyartane saking banyu. Nah, jadi yang nomor 3 yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Apakah itu? Yaitu air mustakmal. Nah, jadi yang bagiannya 3 yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Jadi airnya ini suci tetapi tidak mensucikan. Itu
napa yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas au izalatin najasin. Jadi airnya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Contohnya hadas napa? Hadas cilik ya wudu. Nah, jadi air yang sudah digunakan untuk wudu ini dinamakan air mustamal. Maka di situ tadi zatnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ini kayak kopi ini termasuk nanti air mutagoyar ini berubah gitu. Sebenarnya suci tetapi tidak bisa mensucikan karena berubah dari sifatnya. Jadi sifatnya air nanti ada air mutagoyar. Dan yang mustamal itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis niki nopo? Nah ini dipun tafsiri ilam yatagoyar walam yazid waznuhu. Jadi airnya situ tidak berubah dan tidak tambah. Maksudnya sampean pamane tangane tuyoi bayi nggih, sampean resiki air. Nah, nangkon mau ya tidak berubah, ya tidak tambah setelah air yang jatuh tadi sampean bareng hilang itu. Jadi airnya tetap aja. Tapi nek berubah ya wis. Nah, niku. Jadi tetap di situ. Lagi airnya tetap suci tetapi tidak bisa mensucikan. Itu air mustamal. Jadi airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Oh, ini air mustamal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kang tinemu apa mah ba'da i'tibari ma'in dalam sawise milang barang yang tasrab nama sepoma ya tasarrafu kang resebu ing ma'al masu perkara kang den basuh minal ma'in nyatane saking banyu. Jadi air yang ketiga yaitu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, termasuk yaitu air mustakmal. Jadi yang masuk dalam kategori ini nanti yaitu air mustamar dan air mutagoyar nanti. Nah, ini loh. Jadi alhamdulillah perlu dibahas. Ya. Sampai rogi. Oh, setengah 10 wayai. Wayai ini. Jadi alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan ada berkah manfaatnya ya. Amin. Dan doanya nanti insya Allah namanya Pak Munji beserta Pak Yasir, Mas Lutfi hari Minggu nanti akan di pondok pesantren ya. Mudah-mudahan beliau berdua nanti diberi kasang oleh Gusti Allah Ta'ala hasil maksudipun ya, hasil maksudipun mendapatkan ilmu yang berkah manfaat dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi Mas Rafi ngajio gitu. Jadi Mas Rafi terus gara-gara Mas Rafi kancane Alpan gitu rapi terus akhirnya. Nah, jadi saya bawa kitab ala-ala ini tak bacakan Mas Rafi sebagai penyemangat ya. Oh iya Mas Lutfi. Jadi alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka amajmu'iha bi bayani. Wis tak terangke ben keto. Nah, domane sing isore ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulil mahamidi. Ngaji yo krana ilmu maesi ing ahline lan ngunggulake lan dadi tandha tingkah pinuji. Ta'alam belajar saka sira fa innal ilma zainun li ahlihi. Mas Lutfi belajar mondok ngaji Mas Lutfi. Karena apa? Fa'inal ilma zainun li alihi. Karena ilmu itu nanti akan menjadi zainun pepaes. Pepaes ya bahasa Indonesia pepaes. Ya hiasan. Hiasan li ahli maring ahline ilmu. Jadi atau maring keluargane orang yang mencari ilmu tadi. Jadi wong nek duwe ilmu maka di situ tadi akan menjadi hiasan pada dirinya dan pada keluarganya. Amin Allahumma amin. Dia saja orang yang berilmu pasti dia akan menjadi indah lah. Zainuni bisa dikatakan kecantikan keindahan. Wong yo apik keluargane yo
Amin Allahumma amin. Sebabnya punya ilmu. Wa fadlun lan menjadi nopo keutamaan wa inwanun likulli mahafidi, dan di situ tadi menjadi pertanda tingkah pinuji. Nah, jadi orang yang punya ilmu dia akan menjadi mempunyai kefadolan gitu. Orang yang punya ilmu itu lain daripada orang yang biasa, pasti dia lebih, dan dia akan menunjukkan pertanda mempunyai sifat-sifat yang baik. Jadi wong nek ilmu pastinya di situ tadi tingkah lakunya juga baik. Sebabnya nopo di dalam pesantren pastinya di situ diajari yang namanya adab atau akhlakul karimah. Jadi Mas Lutfi semangat ya, nah, semangat. Ojo kendor, tambahi lagi. Terus fa inna faqihan wahidan mustawarian asaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan mongko temen sedene wong kang ahli fikih wahidan kang siji mustawarian kang reksa dumateng perkara kang haram wirai iku asaddu luwih banget ala syaitani ngatasé setan min alfi abidin ketimbang 1000 wong ahli ibadah. Maka belajar fikih yo enak-enak nang pesantren gitu. Orang yang ahli fikih satu itu baginya setan itu lebih berat daripada orang 1000 yang ahli ibadah. Ini kelebihannya orang ahli fikih. Sebabnya nopo dia tahu yang membatalkan wudhu apa gitu. Carane sholat kalau nggak tahu ilmunya fikih ora ngerti. Sebabnya toharoh kan kemarin diterangkan suatu perkara yang bisa menjadikan sahnya sholat. Nek toharoh gak bener, nah piye? Kan ya tadi. Nah, makanya setan lebih sulit menggoda orang satu yang ahli fikih daripada orang yang 1000 ahli ibadah tapi tidak ahli fikih. Ya wong 1000 ibadah tok tapi nggak tahu ilmunya. Makanya Mas Rafi semangat di pondok ya. Nah, Mas Rafi terus Mas Lutfi, Masya Allah. Ya itu kadung tresno karo Mas Rafi Pak ya Pak. Jadi itu fikih itu. Jadi asadu min nomor niku. Asadu lebih berat ala syaitan min alfi abidin. Jadi setan itu lebih berat menggoda orang satu daripada orang 1000. Nah, gitu. Jadi lewat pesantren, Pak Insya Allah ilmu fikih akan dipelajari dengan telaten. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang beruntung di dunia dan akhirat. Selamat dunia, bejo dunia akhiratipun. Amin. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari virus yang sedang merajam kita, yaitu virus corona. Ya Allah, untuk mengambil keberkahannya kepada Ustaz Niji. Terima kasih waktunya. Nambah sedikit buat Mas Raffi. Ya Mas Raffi lagi. Racun nih. Jadi ya begitulah, nanti tahu situasi di pesantren kan gitu. Yang disampaikan sama Ustaz Isfanto tadi, ta'allam fa innal ilma zainun di ahlihi wa fadlun wa inwanun boleh wa unwanun boleh gitu kan. Jadi ngomong Jawa bisa enggak? Paham ya? Paham. Jadi wong sing duwe ilmu ki wis dadi gampangane kebanggaan, perhiasan diri. Kayak dalam taklim kan disebutkan semacam itu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan anak-anak kita menjadikan anak yang ahli ibadah dan juga ahli kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa
فيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لذنوبي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا واولادنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا من اهل الشر والضير اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة الدجال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.